terkasih, Shalom. Shalom. Malam semua. Tadi saya ke sini itu sebenarnya rada ragu-ragu ya. Apel Santa Maria Gela Sutradara. gitu kan? Gak ada, saya lihat di Google Maps tidak ada. Yang keluar ada toko puskat. Nah, gimana? Gitu kan? Kalau begitu, ya udah deh. Saya taunya Polsani, toko puskat itu sebelahnya. Tapi gimana lewatnya ya? Bingung saya. Kalau mau lewat lurus ke Malioboro, nanti muterin kemana ya? Jauh. Udahlah, saya ambil rancak aja ke sini. Ternyata saya berbuat dosa. Melanggar lalu lintas. Saya pikir saya sudah bawa motor, saya kira bisalah saya menyiasati, melintir begitu kan. Udah begitu gelap lagi. Lalu saya sering mainkan game aja supaya yang lawan itu bisa melihat posisi saya ada di sebelah ini. Teman-teman sekasih, ketika saya sampai di sini, wah, mati gue dulu. Kenapa orang-orang PD karismatik di Jogja pada kumpul di sini semua? Jadi di keluarga ada kumpul di sini yang saya tahu, wah, kayaknya saya salah masuk nih. Gara-gara kayak lain ya, akhirnya saya sampai di sini ya. Ya baik, saya bernama Romo Andras. Saya bertugas di Paroki Nomasani. Saya berasal dari Paroki Rawamangun, Jakarta. Jadi saya lahir dan besar di sana. Bapak Ibu asli Klaten. Tapi kami semua lahir dan besar di Jakarta. Lalu dihabiskan tahun 2004. Jadi sudah 20 tahun lah ya, jalan 21 tahun untuk menjadi imam. Tugas pertama saya dengan Romo Anton Gunardi, MSF. Itu Romo pendamping saya ketika saya menjadi seorang imam. Makanya ketika lalu disuruh memberi renungan di PD karismatik, gambaran saya ya itulah Romo Anton itulah. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya diminta untuk istilahnya membawa permenungan menjadi terang dalam keluarga. Ya, ini pasti karena saya jadi ketua komisi keluarga ya. Kalau bukan ini kan pasti cari romo yang lain aja lah. Menjadi terang. Kita coba gini aja deh. Di ruangan ini ya. Ruangan ini Anda merasa terang atau tidak? Terang ya, terang lah ya. Kalau dibandingkan dengan di luar sana itu. Ruangan ini terang, sama-sama ruangan. Ya, sama-sama ruangan. Tapi ruangan ini terang. Di sana tidak terang. Pertanyaannya, mengapa? Karena ada lampu. Jelas. Karena ada lampu. Artinya bahwa ruangan ini menjadi terang bukan karena dirinya sendiri yang terang. Gitu. Ya saya mau katakan gitu. Ruangan ini menjadi terang bukan dirinya sendiri yang bisa membuat ruangan ini terang, tetapi ada unsur yang lain, yaitu lampu. Di sana itu tidak terang karena tidak ada lampu. Di sini ada lampu. Dan lampu ini pun tidak dengan sendirinya dia istilahnya pada dirinya sendiri bisa istilahnya menyinari kalau dia tidak tersalur dengan sumber listrik. Tuh, menjadi terang dalam keluarga. Artinya, kalau mau membuat keluarga itu terang, keluarga itu tidak bisa membuat dirinya terang, tidak bisa. Yang bisa membuat keluarga itu terang adalah orang, anggota keluarga yang di dalam.
menjadi terang dalam keluarga. Jadi keluarga itu mau terang, mau gelap, tergantung anggota keluarga di dalamnya. Sama seperti ruangan ini. Ruangan ini terang karena ada unsur yang lain yang ada dalam ruangan ini, lampu. Sehingga lalu ruangan ini jadi terang. Coba kalau nggak ada lampu, gelap. Demikian pun keluarga. Keluarga menjadi terang kalau anggota keluarga itu sendiri berkomitmen menjadi dirinya terang. Nah, biasa di sini ya, clear ya. Clear. Keluarga bisa menjadi terang kalau anggota keluarga itu berkomitmen, yuk kita jadi terang yuk. Jadi terang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kan gitu? Keluarga itu bisa terbangun menjadi keluarga karena adanya sebuah perjanjian, komitmen. Makanya kalau kita dalam gereja Katolik itu yang disebut dengan perkawinan itu adalah sebuah perjanjian antara siapa dengan siapa? Laki-laki dan perempuan. Ini baru saja Presiden Amerika berpidato. Salah satunya, Amerika hanya mengakui dua jenis, laki-laki dan perempuan. Di luar itu tidak diakui oleh Amerika. Itu pidato siapa namanya? Donald Trump hari ini. Jadi mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa Amerika komit bahwa perkawinan laki-laki, di luar laki-laki dan perempuan itu nggak ada di negara ini. Jadi keluarga itu terbangun karena adanya sebuah perjanjian yang diucapkan laki-laki dan perempuan untuk apa, Romo? Untuk membentuk kebersatuan, kebahagiaan, kesejahteraan melalui pendidikan anak. Jadi clear ya, keluarga adalah karena adanya komitmen, sebuah perjanjian. Jadi jelasnya adalah kalau bapak dan ibu mau jadi terang, back to the basic. Pegang itu komitmen. Kalau jadi terang. Kalau suami sendiri mau komitmen, tapi kalau istri enggak, jebol. Demikian pun juga sebaliknya. Jadi harus suami istri, laki-laki dan perempuan ini komitmen untuk menjadi terang. Sekarang masalahnya, perempuan itu teruji kesetiaannya. Di perempuan ibu-ibu, Anda teruji kesetiaannya itu dikala miskin. Perempuan itu nggak boleh miskin ya, nggak boleh. Perempuan itu kalau nggak punya uang, stres dia. Betul. Kesetiaan perempuan teruji dikala dia miskin. Maka bapak-bapak, suami-suami, supaya perempuan-perempuan, istri-istri Anda bisa komit, kasih dia uang. Iya, betul. Demikian pun suami-suami, laki-laki, Anda teruji kesetiaan Anda di suami-suami dikala Anda kaya. Laki-laki itu kalau kaya nggak
Gondong. Betul. Ya. Sepele loh, sepele ya, sepele. Tapi itu sangat mendasari karena apa? Karena banyak masalah yang awalnya cinta, tetapi bisa tergerus karena ini. Maka supaya Anda bisa menjadi terang, suami-suami, ketika Anda punya uang, berikan kepada istri. Itu terang pertama. Betul, kalau suami-suami itu gajian, uang gajinya serahkan kepada istri. Suami karena tahu nih, aku bakalan teruji jika aku punya uang, maka uangnya berikan kepada istri. Ma, setiap bulan Mama kasih aku uang ya Pak, secukupnya aja. Secukupnya aja. Kalau mau aman, kalau mau jadi terang. Nah sekarang kan keluarga menjadi terang dalam keluarga. Ya, itu dia logika berpikir saya ya, menjadi terang dalam keluarga. Keluarga ini tidak bisa terang. Yang bisa menjadikan keluarga ini terang adalah anggota di dalam keluarga itu. Siapa itu? Suami, istri, anak. Nah suami istri harus berkomitmen untuk menjadi terang. Ya bagaimana? Komit pada kesetiaan. Kesetiaan itu teruji istri dikala nggak punya uang, suami dikala punya uang. Maka Yesus di dalam doanya mengajarkan yang namanya doa Bapa kami. Yesus mengajarkan, ya Tuhan, berilah kami rezeki pada hari ini secukupnya, cukup. Mengapa cukup? Supaya suami istri ini aman, tidak berkelebihan. Kalau berkelebihan, suami yang kacau. Kalau kekurangan, istri yang kacau. Maka cukup, tidak kaya, tidak supaya apa? Nah, itu yang satu. Kembali kepada komitmen. Kalau Anda mau jadi terang, pada janji dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit. Lalu yang kedua, yaitu kasih. Di balik itu semua kasih. Ketika suami katakanlah sedang menghadapi kesulitan, sadar diri bahwa Anda punya pasangan. Libatkan istri-istri Anda di dalam kesulitan. Pertanyaannya adalah mengapa? Ya, mengapa Romo, saya suami kok harus melibatkan istri? Karena istri ini secara psikologis dia akan merasa dirinya berharga kalau dilibatkan di dalam keluarga. Maka terkadang istri-istri protes, Pak, tahu ada masalah ya Pak? Omong Pak, omong. Aku ini kan istrimu Pak. Nah itu karena perempuan itu kalau ada masalah omong. Kalau perempuan itu, ibu-ibu, kalau ada masalah dia akan selalu bicara. Ketika dia sudah bicara, setengah permasalahannya selesai dengan omong.
istri Anda. Nah, balikannya juga, Bu, suami-suami Anda itu laki-laki, bukan perempuan. Ya, suami-suami Anda itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi, kalau misalnya suami-suami Anda itu punya masalah, tidak diajak ngomong, jangan sakit hati. Karena apa? Karena laki-laki itu pengakuan. Laki-laki itu, suami-suami itu, dia akan merasa bangga. Keakuannya itu muncul tatkala dia bisa menghadapi permasalahannya seorang. Jadi saling menghargai, saling menerima, sadar diri bahwa suamiku itu laki-laki, dan juga suami sadar diri bahwa istri Anda itu perempuan. Banyak permasalahan kasus keluarga yang akhirnya tidak menjadi terang, menjadi gelap. Karena apa? Karena istri tidak sadar kalau suaminya itu laki-laki. Dan kebanyakan suami-suami tidak sadar kalau istri Anda itu perempuan. Sadar, tapi secara psikologis banyak kasus datang kepada saya itu karena perempuan-perempuan itu, ibu-ibu itu merasa saya nggak ada harganya loh di rumah. Suami saya itu kalau ada masalah dia urus sendiri. Sakit hati, sakit. Akhirnya ya karena salah paham. Yang ketiga, saya ingin juga meminta Anda untuk menjadi terang. Tolong kembalikan lagi Allah yang telah menyatukan Anda itu di dalam keluarga itu, hadir di dalam keluarga. Karena apa? Karena keluarga-keluarga Kristiani saat ini sedang kehilangan Tuhan dalam keluarga. Keluarga-keluarga Kristiani ini sudah jarang sekali untuk berdoa bersama. Keluarga dijawab dalam hati Anda masing-masing. Apakah keluarga itu ada kebiasaan berdoa bersama? Kalau sendiri-sendiri saya mengajarkan ya. Kalau sendiri-sendiri, sendiri, Marcel sendiri, oke lah. Kalau diskus saya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sebagai satu keluarga berdoa bersama? Mungkin waktu kita masih muda dulu, orang tua kita menyuruh kita, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Tapi untuk zaman sekarang ini, Tuhannya sudah diganti dengan satu. Kumpul satu meja, tapi sibuk dengan HP masing-masing. Even mereka ada di dalam satu meja, sama kegiatannya adalah makan. Tapi ketika makan sibuk dengan dirinya sendiri, boro-boro ngomong dengan sesama, dengan Tuhan pasti juga tidak akan terjadi.
Yang ketiga, kalau Anda mau jadi terang dalam keluarga, tuh gambarnya ada sana. Hadirkan kembali Yesus Tuhan di dalam keluarga Anda masing-masing. Goalnya apa, Romo? Goalnya adalah supaya keluarga Anda bisa menjadi terang, bisa dilihat oleh orang lain. Oh, itu orang Katolik. Oh, pantesan gitu. Kenapa? Berkomunikasinya ramah, hatinya lembut. Karena apa? Karena mereka selalu bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Terang itu kan goalnya apa sih? Supaya kita bisa melihat. Menjadi terang itu goalnya apa? Supaya bisa melihat. Nah, sekarang pertanyaannya, refleksinya adalah, apakah suami istri itu mampu melihat pasangannya masing-masing? Istri mampu melihat suami bahwa di dalam diri suami ada Tuhan. Demikian pun sebaliknya, istri mampu melihat Tuhan di dalam diri suami. Karena perkawinan kita adalah perkawinan sakramen. Apa artinya? Tanda dan sarana kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga. Inilah goal yang paling sulit, tetapi yang harus diusahakan. Kalau mau menjadi terang, berarti kita bisa melihat bahwa pasangan Anda masing-masing, suami, istri, bisa melihat Tuhan di dalam pasangan Anda masing-masing. Suami bisa melihat Tuhan dalam diri istri, istri bisa melihat Tuhan dalam diri suami. Kalau sudah bisa saling melihat, maka komitmen untuk selalu bersatu akan terus terjaga, dan akhirnya keluarga ini bisa menjadi terang bagi siapapun, keluarga-keluarga yang ada di sekitar Anda. Apalagi Anda terlibat dalam persekutuan doa, seyogyanya doa-doa, pujian-pujian yang Anda lakukan itu sampai mendalam daging, tidak hanya sekedar permukaan, sungguh meresap dalam hati Anda, dan itu terungkap dalam relasi suami istri di dalam keluarga Anda masing-masing. Apa jadinya? Oh, dia itu kan aktivis sepede kantor, kok keluarganya kayak begitu ya? Menjadi sebuah pertanyaan, apakah sungguh puji-pujian yang Anda lakukan di setiap kegiatan persekutuan sungguh meresap dalam diri dan akhirnya mempengaruhi relasi Anda sebagai suami istri, sebagai satu keluarga. Semoga Allah Tuhan membantu saya dan Anda untuk bisa menjadi terang, bisa menerangi siapapun yang ada dalam keluarga kita. Suami bisa menerangi istri dan anak, istri bisa menerangi suami dan anak bisa menerangi orang tua pun bisa menerangi anak-anak yang dipercayakan kepada kemuliaan kepada Bapa. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala.